Welcome everyone to UCHJ Aspak podcast with the title of Mayor Compass. I'm here with a very outstanding woman leader in Indonesia. Selamat datang Bu Elisa, Wali Kota perempuan pertama di Banda Aceh. Ya, terima kasih Bu Bernadia. Ibu sebagai pemimpin perempuan di Banda Aceh, ini sesuatu yang cukup challenging ya sebagai seorang wanita. Dan Ibu mencapai posisi ini cukup lumayan ya, challenging gitu ya. Bagaimana ceritanya? Ya Alhamdulillah, ini kan bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya Islam itu juga nggak berdampak buruk. Kan banyak mindset yang menganggap bahwasanya posisi kepemimpinan ini menjadi ada persoalan dalam Islam misalnya. Nah, saya pernah tidak terpilih disebabkan isu perempuan tidak boleh memimpin, dan kemudian hal ini menjadi plus, menjadi rahmat juga untuk ada perbandingan kepada masyarakat. Ya akhirnya masyarakat melihat ya bukan persoalan laki dan perempuan, siapa yang layak dan tidak, siapa yang pantas dan tidak, siapa yang bisa dan tidak gitu. Yang punya kapasitas. Yang punya kapasitas untuk memimpin. Jadi nggak lagi bicara tentang apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Yang penting dia bisa memajukan masyarakat. Ini kan artinya ya perempuan juga ketika dia memiliki kapasitas, ya memiliki komitmen, ternyata masyarakat juga menaruh kepercayaan besar. Itu harapan. Ya harapannya mudah-mudahan ke depan akan banyak wali kota, pemimpin-pemimpin perempuan juga yang lahir di Aceh. Karena harus perlu disupport ya. Disupport. Selain dari keluarga juga dari lingkungan, organisasi. Ya. Karena kadang-kadang wanita itu kan kepercayaan dirinya kurang ya. Karena merasa bagaimana gitu. Dan kira-kira bisa nggak ya, dipercaya nggak, ada tantangannya besar nggak. Tapi kalau sudah diberikan ruang, peluang, motivasi, semangat, dukungan, insya Allah. Dan kinerjanya luar biasa Bu Ali. Saya baru tahu ini kalau Human Development Index-nya Aceh ini tertinggi. Ya, alhamdulillah. Di Indonesia 89,55. Ini luar biasa. Gimana bisa dapat Human Development Index yang tinggi seperti ini? Sebetulnya begini ya, kita memang nggak pernah berpikir tentang mengejar IPM-nya. Tapi yang kita intervensi adalah kebutuhan dasar masyarakatnya. Katakanlah mungkin di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian juga bicara tentang kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah ini di tahun pertama itu memang saya menggenjot itu. Nah ya kita dapat prestasi penghargaan dari dari Kompas, dari Tempo, dari itu di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan semua relate dengan IPM ini. Jadi di bidang kesehatan kita mendapatkan prestasi, di bidang pendidikan kita mendapatkan prestasi, pelayanan kita mendapatkan prestasi. Nah artinya memang ketika BPS memberikan ukuran tentang IPM kita itu, oh alhamdulillah, artinya apa yang kita kerjakan itu berdampak kepada masyarakat. Ada peningkatan indeks pembangunan manusianya di situ. Nah ini menjadi modal challenge bagi kami untuk bagaimana yang pertama terus meningkatkan pelayanan dasar, kemudian juga memaintensinya dengan membangun pusat pelatihan. Pusat pelatihan. Yaitu Banda Aceh Academy. Kita sebut untuk masyarakat. Untuk internal juga pemerintah, kemudian juga untuk masyarakat, terutama untuk kelompok pemuda, upskilling, reskilling, kemudian secara melahirkan para startup di Banda Aceh, karena banyak sekali anak-anak kreatif itu UMKM itu yang tumbuh di Banda Aceh cukup masif. Berarti didukung sekali ya oleh pemerintah daerah. Kita dukung itu. Startup. Nah, kita lagi persiapkan tempat, kemudian juga pembangunan revitalisasi pusat IKM kita di situ, nanti UMKM kita di sana, terus jadikan Banda Aceh kota parfum.
Oh, Ya, karena terkenal dengan ya parfumnya. terkenal dengan nilamnya. Oh, Jadi nilam, sebetulnya ya. nilam terbaik itu di Aceh. Walaupun gitu. Banda Selain Aceh kopi bukan, ya? iya selain kopi, walaupun Banda Aceh bukan penghasil nilam, tapi nilam itu kan bisa kita hilirisasi. Ya. Pemanfaatan itu di kota Banda Aceh. Nah, ketika kita declare ya insya Allah, ya mudah-mudahan kalau nggak jadi bulan ini ya karena keberangkatan ke Gras, tapi insya Allah kita akan tanda tangani kerjasama dengan kota Gras difasilitasi oleh ILO, didukung oleh Universitas Syah Kuala yang di Universitas Syah Kuala itu punya Atsiri Research Center yang sudah 12 tahun. Jadi juga sudah membuat produk-produk, kemudian mendukung para petani-petani nilam, kemudian juga para pengusaha-pengusaha di bidang parfum dan sebagainya yang dibina oleh Unsiah. Nah itu disambut oleh kita. Alhamdulillah. Jadi nanti ILO memfasilitasi untuk pelatihan mendatangkan para pakar parfum itu. Ya, mudah-mudahan bisa jadi brand internasional ya, bisa bersanding lah dengan nasional dan internasional. Bagus sekali. Insya Allah. Bu Wali udah terlibat di UCC Aspang udah lama sekali ya. Waktu itu mungkin 2013. Ya, 2013. Pada saat sekitar 10 tahun chair. Ya, chair. Standing Committee of Women. Chair of America. Menurut Bu Wali, organisasi internasional seperti UCC Aspang, apa manfaatnya untuk Banda Aceh ya? Sangat bermanfaat ya, karena memang yang pertama saya banyak belajar ya. Di sana kita dengan adanya forum ini kita banyak bertemu dengan para pemimpin-pemimpin dunia. Kita banyak belajar, sharing, hearing, dan itu rasanya percepatannya juga luar biasa. Dan begitu juga isu tentang gender ya. Saya merasa sangat disupport, memberikan saya menjadi lebih percaya diri juga gitu ya, karena banyak para pemimpin perempuan dunia itu yang juga sukses story mereka juga penting itu untuk saya, bahkan mungkin mereka juga belajar dari kita gitu ya. Saling belajar saling belajar, dan Indonesia ada di antara para pemimpin itu. Saya ingat sekali waktu difasilitasi oleh UCLG Aspak itu pertemuan di Prancis ya, di mana wali kota di Paris ya, itu wali kota perempuan yang memimpin, dan kita juga ikut memberikan paparan di sana, kumpul semua wali kota perempuan dunia. Dan kemudian di Surabaya jadi pada zamannya Bu Risma ya. Bu Risma, saya sempat diundang juga jadi narsum di sana. Jadi ternyata ramai sekali pemimpin-pemimpin perempuan yang sukses, yang hebat di China. Jadi waktu kita juga sharing, tadinya kita berpikir apalah kita ini kota kecil, tapi ternyata persoalan-persoalan yang kita sharing di forum itu juga dihadapi oleh negara-negara lain di luar sana. Similar issues ya. Jadi skalanya mungkin beda-beda. Beda skala, tapi terus di situ langsung G2G kita bisa bertemu, kita di G2LG local government to local government. Dulu waktu yang presiden kita dari Korea, saya selesai. Pak Won langsung katanya jadi champion woman for local government. Saya selesai nggak lagi wali kota, diundang ke India, difasilitasi UCLG, sharing di sana. Ya artinya memang ya kita itu bermanfaat nggak hanya ketika kita sedang memimpin, tapi kalau kita memang punya artinya kelebihan, ya tetap masih dipakai dimanapun itu kan, betul. Masih bersama bermanfaat juga. Betul. Intinya ya ketika kita ada diberikan kesempatan, ya lakukan yang terbaik kan. Betul. Ya artinya memang sekarang ini ada perubahan-perubahan dari para kepemimpinan daerah di tingkat level provinsi yang mampu. Kemarin kita juga dilanda musibah banjir. Jadi itu bantuan dari lintas provinsi di Indonesia, kabupaten kota, itu luar biasa. Jadi hidrometeorologi basah ini kan di Aceh lebih di atas tsunami. Nah, DKI juga banyak bantu. Jadi ya artinya pemimpin-pemimpin kita ini udah
sense of Sangat, belongingnya, iya, sama sosialnya care ya, udah care ya. lebih care dengan negaranya gitu. Mungkin Kita bisa juga promote investasi ya, investasi. dengan luar negeri juga, dari Cina, dengan Korea dan Indonesia juga. Ini kita juga ada namanya pitching session ya, di mana kita temukan dengan possible donors atau investors gitu. Tapi Pemda itu harus siap dengan investment plan. Ya. Karena kadang-kadang mereka nggak punya investment plan, jadi harus siap gitu loh. Ya, kita sudah menyiapkan investment plan untuk kota. Ya, kita juga akan melaksanakan investment meeting di Jakarta. Nanti juga mungkin kita bisa minta dukungan UCLG dalam hal itu. Ya, karena memang forum-forum seperti ini kan sangat dibutuhkan bagi daerah-daerah yang sedang tumbuh berkembang. Insya Allah. Bu Ali, saya boleh tanya personal question? Oh, boleh. Hobinya apa? Hobi saya masak. Masak? Saya belum pernah ngerasain nih masakannya Bu Ali ini. Semoga kalau ke sana saya bisa ngicipin ya. Ya, saya suka masak, kadang baca juga, kadang suka diskusi. Oh, diskusi. Ya, saya mungkin nggak pernah berhenti ya dan nggak pernah gengsi, nggak pernah malu. Kalau saya nggak tahu ya saya belajar. Sama siapapun itu, saya tanya. Oh ya, karena ilmu itu terus berkembang. Betul. Kadang bahkan sama anak sendiri ketinggalan informasi. Ya nggak ada yang hobi, mungkin kayak orang kan ada hobi yang sangat spesifik ya. Tapi memang saya tuh salah satunya ya rumah gitu. Rumahan banget sebetulnya ya. Jadi dan ya dengan keluarga, dengan cucu itu kayaknya, apalagi udah punya cucu Bu Bernard. Berapa sekarang cucunya? 2 cucunya. 2 cucu itu. Kalau ingat cucu rasanya kayaknya udah pengen terbang aja. Tapi baliklah ke UCLG ini ya. Saya banyak belajar. Saya bagaimana smart government. Saya dapat di sini sustainability dari pembangunan. Bagaimana komitmen terhadap SDGs. Saya itu banyak sekali termotivasi di UCLG ini. Jadi memang mungkin udah nggak pun misalnya kemarin sempat berhenti ya, tapi nggak pernah lupa gitu. Kalau dengan UCLG ya saya langsung bilang, itu masuk tuh gampang dengan UCLG. Makasih. Walaupun hobinya di rumah dan sebagainya, tapi karena kita udah berkiprah di politik ya, kita pengen orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Tapi ya itu masing-masing kan kembali ke masing-masing ya. Tapi saya itu bagian orang yang sepertinya merasa dibesarkan juga di UCLG, terutama oleh Bu Bernadia. Jadi women support women itu terasa banget. Ya rasanya teman-teman tuh nggak usah takut ya. Kadang banyak karena merasa nggak bisa bahasa. Ya kan? Kadang nggak pede. Padahal kita udah diakui oleh UNESCO bahasa Indonesia. Kemarin saya juga di-challenge nih oleh Bu Bernadia, begitu terpilih saya harus kuliah gitu loh, 6 bulan kuliah di depan laptop gitu ya, dengan beberapa mayors dari Asia Pasifik itu, dan isu yang dibahas sangat kompleks ya. Sangat kompleks, deg-degan juga gitu, akhirnya bisa wisuda di Korea. Nah itu nggak semua orang juga menganggap itu penting. Betul. Apalagi UCLG berafiliasi dengan UN ya. UN. Kemarin dari MDGs ke SDGs itu kita terlibat intens. 2015. Ya kan? Maka saya bicara di PBB di Jepang ya. Jepang ada 2 kali. Bahkan menyampaikan Sendai Framework. Saya menyampaikan closing statement mewakili wali kota sedunia. Maka kemarin waktu saya di Sendai, bertemu dengan wakil gubernur, bertemu dengan ketua dan anggota DPR Provinsi Sendai, dengan wali kota Higashima Tsushima. Ya saya sampaikan, maksudnya Sendai Framework untuk mitigasi bencana ini, semuanya kan harus kita implementasi. Nah, sehingga keberadaan saya UCLG ini mempererat hubungan relasi negara-negara yang pernah bangun kota Banda Aceh pasca tsunami dulu. 2004 saya ke Banda Aceh, Bu. Ya,
ini sangat membantu kami. Betul. Dan sekarang mereka melihat kembali, wah dulu pernah kita bantu, Banda Aceh udah bangkit lagi. Jadi jadi mereka semangat lagi untuk bantu. Bahlah mereka mau bantu gak hanya kota, ayo dengan provinsi dan yang lain gitu. Betul, bagus. Itu. Senang saya mendengarnya sekarang. Saya belum kembali lagi ke Banda Aceh, Bu, setelah 2004 itu. Nanti kita akan undang nih. Bu Ali nih, saya harus ke sana. Insyaallah harus. Insyaallah ya, moga-moga bisa karena saya itu nggak pernah mimpi ketemu Sekjen PBB. Oh ya, sempatnya ketemu ya kita sama Bu Risma, bisa foto dengan Sekjen PBB ya. Di sana saya masuk kantor itu, saya ingat dari ujung ke ujung, 2 kali saya masuk gedung itu. Dan siapa wali kota yang penduduknya hanya 200-an ribu itu bisa masuk gedung terhormat dan menjadi pembicara di gedung itu di dunia internasional dan gak sekali gitu ya. Jadi makanya ya dengan gabung dengan UCLG ini ya itu kesempatan-kesempatan yang mungkin gak bisa dimiliki oleh semua orang, tapi kami udah merasakan itu. Terima kasih UCLG. Alhamdulillah. Bu Ali ada pesan nggak untuk audiens viewers kita? Untuk seluruh audiens ya, terutama perempuan-perempuan yang di luar sana yang mungkin masih merasa siapa saya, apakah mampu, tidak, gak usah banyak mikir. Yang penting kita niatnya benar, semuanya untuk ibadah ya. Networking itu sangat penting, jejaring ya. Kemudian forum ya seperti ini. Ya, ini forum ini sangat terbuka, gak hanya untuk para pemimpin wali kota, bupati, tapi para calon-calon leader ya, itu bisa bergabung di UCLG. Kita sangat terbuka ya, saya sebagai mungkin perwakilan dari kawan-kawan yang menjadi anggota UCLG ASPAK, yuklah kita besarkan Indonesia melalui forum internasional ini, dan 2045 kita akan menyongsong Indonesia emas. Terima kasih banyak Bu Ali. Terima kasih. Keep up your good works ya. Terima kasih Mbak Bernard. Thank you everyone for watching this podcast, and see you again in the next podcast. Bye.